Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, hari ini pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang informasi sekolah lanjutan. Pembahasan ini sangat cocok untuk kalian yang mana kalian sudah berada pada kelas 9 atau bisa dikatakan kalian sedang berusaha dan berpikir untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, yaitu SMA atau SMK. Maka dari itu, pada hari ini Bapak akan membahas materi tentang informasi sekolah lanjutan. Bapak harap adik-adik semua mengerti dan dapat paham tentang informasi yang akan Bapak berikan, sehingga adik-adik semua dapat memilih dan menentukan sekolah lanjutan yang akan adik-adik tentukan nantinya. Selamat menonton. Baiklah, kita akan masuk ke materi pertama, yaitu jenis-jenis sekolah lanjutan. Yang pertama yaitu adalah sekolah menengah pertama, atau biasa disingkat dengan SMP, yaitu yang sedang sekarang kalian jalani atau kalian duduki. SMP adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus dari sekolah dasar atau SD. Sekolah menengah pertama ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Pada tahun ajaran 1994 sampai 1995 hingga 2003 sampai 2004, sekolah ini pernah disebut dengan sekolah lanjutan tingkat pertama atau disingkat dengan SLTP. Pelajar sekolah menengah pertama umumnya berusia 13 sampai 15 tahun. Di Indonesia, setiap warga negara berusia 7 sampai 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, yakni sekolah dasar atau SD 6 tahun dan sekolah menengah pertama atau sederajat 3 tahun. Selanjutnya, kita masuk ke yang kedua, yaitu pendidikan menengah umum. Pendidikan menengah umum diselenggarakan oleh sekolah menengah atas atau yang biasa kalian sebut dengan SMA. SMA ini dulu sempat disebut dengan sekolah menengah umum atau SMU atau yang lainnya yaitu adalah Madrasah Aliyah atau MA. Pendidikan menengah umum dikelompokkan dalam program studi sesuai dengan kebutuhan untuk belajar lebih lanjut di perguruan tinggi dan hidup di dalam masyarakat. Pendidikan menengah umum terdiri atas 3 tingkat. Pendidikan menengah kejuruan diselenggarakan oleh Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK atau Madrasah Aliyah Kejuruan atau MAK. Pendidikan menengah kejuruan dikelompokkan dalam bidang kejuruan didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni, dunia industri, dan dunia usaha, serta ketenaga kerjaan, baik secara nasional, regional, maupun global, kecuali untuk program kejuruan yang terkait dengan upaya-upaya pelestarian warisan budaya. Pendidikan menengah kejuruan terdiri atas 3 tingkat, dapat juga terdiri atas 4 tingkat, sesuai dengan tuntutan dari dunia kerja. Baiklah, selanjutnya, karena tadi Bapak sudah membahas tentang jenis-jenis sekolah lanjutan, maka selanjutnya Bapak akan membahas tentang tips memilih sekolah lanjutan setelah lulus dari SMP. Yang pertama, Bapak akan ulang kembali. Ada 3 jenis sekolah lanjutan. Yang pertama, yaitu sekolah menengah atas atau SMA. Yang kedua, sekolah menengah kejuruan atau SMK. Yang ketiga, Madrasah Aliyah atau MA. Itu adalah 3 jenis sekolah lanjutan. Selanjutnya, karena Bapak sudah membahas 3 jenis sekolah lanjutan, maka Bapak akan menjelaskan tentang fokus dari masing-masing sekolah tersebut. Yang pertama, fokus sekolah menengah atas atau fokus sekolah menengah atas SMA. Yang pertama,
SMA itu berorientasi pada peningkatan pengetahuan. Yang kedua, hanya mempunyai maksimal 3 jurusan, yaitu IPA, IPS, dan bahasa. Yang ketiga, siswa diproyeksikan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang keempat, materi pelajaran lebih banyak ke arah teoritis. Itu adalah fokus sekolah menengah atas atau SMA. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan tentang fokus sekolah menengah kejuruan atau SMK. Yang pertama yaitu berorientasi pada peningkatan keterampilan khusus. Yang kedua, mempunyai banyak jurusan hingga mencapai 160 jurusan se-Indonesia. Wow, banyak juga ya. Yang ketiga, siswa diproyeksikan untuk dapat langsung bekerja setelah lulus dari sekolah atau setelah lulus dari SMK tersebut. Yang keempat, materi pelajaran lebih banyak ke arah praktis atau praktek. Nah, selanjutnya yang ketiga, Bapak akan menjelaskan tentang fokus pada sekolah madrasah aliyah atau MA. Yang pertama, MA berorientasi pada peningkatan pengetahuan umum dan agama. Di sini ditekankan kepada agama. Yang kedua, hanya mempunyai maksimal 3 jurusan, IPA, IPS, dan bahasa. Yang ketiga, siswa diproyeksikan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang keempat, materi pelajaran lebih banyak ke arah teoritis dan pemahaman tentang keagamaan. Yang keenam, materi keagamaan lebih banyak dibanding SMA. Itulah 3 fokus pada sekolah lanjutan, yaitu SMA, SMK, dan MA. Selanjutnya yang terakhir adalah langkah-langkah memilih jenis sekolah lanjutan. Yang pertama, menentukan tujuan setelah lulus dari sekolah menengah. Yang kedua, mempersiapkan diri sedini mungkin. Yang ketiga, pertimbangan bakat yang Anda miliki. Yang keempat, pertimbangkan sifat-sifat yang Anda miliki. Yang kelima, diskusikan pertimbangan Anda dengan teman dan keluarga Anda. Maka dari itu, Anda pasti akan dapat memilih sekolah lanjutan Anda dengan lebih baik dan tentunya tidak akan salah masuk ke dalam sekolah lanjutan. Jadi, persiapkan diri sedini mungkin dan pertimbangkan segala sesuatunya, bicarakan dengan teman dan bicarakan dengan keluarga tentunya, agar kalian semua dapat memilihnya dan tidak salah jurusan atau tidak salah sekolah dan bisa mencapai kebahagiaan serta senang dalam bersekolah. Itulah tadi macam-macam sekolah lanjutan dan tips untuk memilih sekolah lanjutan. Baiklah, ada lagi nih dari Bapak tambahan tentang tips memilih sekolah lanjutan setelah SMP. Yang pertama, kenali minat dan bakat kamu. Yang kedua, cari informasi tentang sekolah yang akan kalian tuju. Yang ketiga, pertimbangkanlah jarak antara rumah dan sekolah yang akan kalian tuju. Yang keempat, jangan ikut-ikutan teman. Yang kelima, mintalah saran dari orang tua atau teman atau gurumu yang berada di SMP tersebut. Itulah tambahan dari Bapak mengenai tips memilih sekolah lanjutan. Baiklah, hanya itu yang dapat Bapak sampaikan dalam pertemuan kita kali ini tentang sekolah lanjutan atau informasi sekolah lanjutan. Semoga kalian dapat memahami dan mendengarkan dengan baik tentang video yang telah Bapak sampaikan dan Bapak tampilkan. Terima kasih. Kita bertemu lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.